Ya Allah, berikanlah aku sarung yang tidak berlubang, biar sah sholatnya. Amin. Assalamualaikum pemirsa, pagi-pagi nonton RSIJ TV yuk. Karena kami mempunyai program acara yang informatif, inspiratif, dan mencerahkan. Pagi Anda menjadi tercerahkan bersama RSIJ TV. Dompet Nenek nggak ada. Wah. Siapa baik fotonya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RSIJ TV dimanapun Anda berada, yang setia menyaksikan siaran kami. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat.
Dan bagi Anda yang sedang sakit dan dirawat atau yang berobat di klinik rawat jalan RSIJCP, kami turut mendoakan agar Allah mengangkat penyakit Anda semua dan segera dapat kumpul bersama keluarga di rumah. Bersama saya Sylvianti, kami hadir dalam acara kesayangan kita, Fokus Promosi Kesehatan untuk kita semua hanya di RSIJ TV. Dalam 1 jam ke depan, kita akan menyajikan diskusi interaktif dan memberikan informasi kesehatan. Dan tema kali ini kita mengangkat kembali tema penyakit jantung koroner. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, bisa disampaikan via Facebook di RS Islam Jakarta atau memberikan kritik dan saran Anda ke Twitter @rsislamjakarta. Juga dapat menonton melalui live streaming di tv.rsi.co.id. Dan untuk berinteraksi langsung, dapat menelpon secara interaktif di 021 425 0451 di extension 840. Pemirsa Fokus, hidup sehat dan berkualitas merupakan harapan setiap manusia yang hidup di muka bumi. Nah, dari ribuan jenis penyakit yang dikenal oleh manusia saat ini, terdapat 10 jenis penyakit yang paling mematikan di dunia ini. Penyakit yang paling mematikan di dunia menurut catatan WHO World Health Organization adalah penyakit jantung iskemik atau sering disebut juga dengan penyakit arteri koroner. Dan menurut estimasinya, penyakit jantung iskemik ini telah menyebabkan kematian 7,4 juta jiwa pada tahun 2012 di seluruh dunia. Sedangkan urutan nomor 2 ditempati oleh stroke yang menyebabkan kematian 6,7 juta jiwa pada tahun 2012. Berdasarkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Litbangkes, Kementerian Kesehatan telah melakukan survei yang disebut dengan Sample Registration Survey, di mana data yang dikumpulkan dari sampel yang mewakili Indonesia meliputi 41.590 kematian sepanjang 2014. Dan pada semua kematian itu dilakukan otopsi verbal sesuai pedoman Badan Kesehatan Dunia yaitu WHO, secara real time oleh dokter dan petugas terlatih didapatkan bahwasanya di Indonesia, penyakit jantung koroner adalah penyebab kematian kedua setelah cerebrovaskular atau pembuluh darah di otak seperti pada pasien stroke dan sebelum diabetes mellitus. Dan setiap tahun, angka penderita penyakit jantung koroner kian bertambah. Penyakit jantung jenis ini diperkirakan terus meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Tentu saja, keadaan ekonomi yang membaik akan menambah konsumsi bahan makanan yang tinggi lemak dan kolesterol yang justru terbilang cukup mahal, seperti aneka makanan cepat saji, seafood, juga makanan berlemak lainnya. Nah, untuk tahu selengkapnya, saat ini kita kedatangan narasumber yaitu Dr. Nur Ozik, spesialis jantung paru. Dr. Ozik ini salah satu dokter spesialis penyakit jantung di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Mari kita sapa dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Dr. Ozik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dr. Ozik? Alhamdulillah. Oh, baik dokter, terima kasih atas kedatangan dokter di acara Fokus. Oke pemirsa, topik pagi ini sangat menarik mengenai penyakit jantung koroner. Dr. Ozik, penyakit jantung seperti diketahui oleh masyarakat ini merupakan salah satu penyakit yang hampir bagi semua orang merupakan penyakit yang sangat menakutkan, karena ini dapat menghilangkan nyawa seseorang. Bisa dokter jelaskan beberapa hal apa yang dimaksud dengan penyakit jantung koroner itu, dokter? Oke, terima kasih Dr. Sylvi. Pada kesempatan hari ini saya akan bicara tentang penyakit jantung koroner. Apa itu penyakit jantung koroner? Penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung yang disebabkan oleh pembuluh darah koroner karena terjadi penyempitan sehingga terjadi serangan akut yang ditakutkan adalah terjadi kematian mendadak. Baik dokter. Jadi penyebab kematian mendadaknya ini dok, sebabnya berarti kayak ada serangan jantungnya dok ya? Ya. Jadi karena adanya serangan mendadak akibat ada penyempitan koroner, perjalanan sekian waktu mungkin tidak terkontrol dengan faktor-faktor risiko yang tidak dikontrol, maka akibatnya pasien akan mengalami gangguan tiba-tiba dan selanjutnya adalah tergantung klinisnya apa yang terjadi. Kalau dokter bilang tadi mengenai koroner, apa sih dok koroner itu? Koroner adalah pembuluh darah yang memberi makan, yang memberi jatah untuk kehidupan dari jantung itu sendiri.
Jadi pembuluh darah yang memberikan asupan itu makanan, oksigen dan lain-lain untuk otot jantungnya sehingga bisa bekerja secara optimal. Oh begitu dokter ya. Jadi kita tahu bahwasanya koroner ini yang memperdarahi untuk daerah jantung itu ya dok ya. Nah kalau tanda-tanda dari penyakit jantung koroner ini dok, spesifiknya apa dok? Penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung yang ditandai dengan penyempitan pembuluh darah koroner itu sendiri. Penyempitannya kenapa kok ditakutin? Karena pembuluh darah koroner itu pembuluh darahnya kecil-kecil, ya. Begitu terjadi penyempitan, maka oksigen atau asupan makanan yang dibutuhkan oleh otot jantung terganggu, sedangkan jantung harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh secara keseluruhan. Sehingga kalau terjadi masalah di pembuluh darahnya atau penyempitan tiba-tiba sehingga dia terganggu pekerjaan jantung sehari-harinya, terganggu aktivitas jantungnya, maka sudah barang tentu karena suatu jantung sebagai vital, ya maka disitulah orang akan mengalami gangguan tiba-tiba. Baik dokter, gangguan tiba-tiba itu kalau misalnya pada pasien penyakit sendiri, apa yang dirasakan dokter? Yang dirasakan pada serangan jantung koroner yang paling khas adalah nyeri dada, Nyeri dada. Atau bisa sesak napas yang sifatnya namanya nyeri dada ekuivalen. Jadi sesek bukan nyeri tetapi sifatnya hilang timbul, tidak nyeri menetap, tidak sesek menetap. Nah, itu namanya ekuivalen. Biasanya pasien-pasien yang mengalami kayak begini sering tidak dirasa pada awalnya. Sering tidak dirasa. Banyak orang yang karena keterbatasan pengetahuannya, maka dalam session sekarang ini saya berharap para pendengar sekalian mulai mengerti bahwa nyeri dada atau dada tidak nyaman atau sesak atau terutama gangguannya terasa pada saat aktivitas. Nah itu hati-hati bahwa itu adalah satu pertanda awal dari penyakit jantung koroner. Tetapi untuk menjadi ini adalah ada yang namanya faktor risiko. Jadi orang harus dengan faktor risiko terjadinya penyakit jantung koroner. Oke dokter. Jadi kita nggak boleh mengabaikan ada rasa nyeri dada itu ya dok ya. Ya. Kalau berdasarkan waktunya dok, berapa lama nyeri dadanya dok? Berdasarkan waktunya paling ringan adalah kurang dari 10 menit. Kalau kemudian di atas 10 menit maka nyeri dada itu akan bukan yang namanya disebut dengan angina pada step yang rendah. Jadi kalau orang udah nyeri dari 10 menit maka kita berhati-hati bahwa itu serangannya makin serius. Oke. Jadi kalau kita ada keluhan rasa nyeri dada yang tadi dirasakan terus-menerus, apa yang harus kita lakukan dok? Nyeri dada terus-menerus tetapi didahului dengan nyeri dada yang hilang timbul dulu. Hilang timbul ya dok? Kalau nyeri dada yang terus-menerus sejak awal biasanya bukan. Tetapi ada tanda nyeri dada yang khas pada kasus jantung koroner ini adalah nyeri dadanya yang sifatnya adalah nyebar, diffuse, tidak bisa ditunjuk dengan satu jari biasanya. Baik, jadi nyeri dadanya diffuse dan tidak dapat ditunjuk lokasinya. Iya. Dok ya. Oke. Nah materinya ini sangat menarik. Untuk tahu lebih lanjutnya kita break dulu dokter. Kita persilakan iklan yang mau lewat dulu. Tetap di
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah atas rahmat nikmat yang luar biasa ini. Dan ini diperoleh karena kerja keras dan disiplin tinggi. Tanpa itu nggak mungkin berhasil. Oleh karena itu doa kita selalu agar semua direksi sampai pada karyawan di masa kita ini akan benar-benar bekerja dengan baik sehingga akan boleh yang lebih sukses lagi. Kita tidak boleh hanya berdiri di sini, tapi terus meningkatkan bagi masyarakatnya. Oleh karena itu tidak ada lain adalah keikhlasan dan kerja keras. Itu saya kira yang paling penting. Oleh karena itu apa yang telah dicapai ini kita harus bersyukur kepada Allah, syukur yang besar-besarnya. Oleh karena itu perlu adalah peningkatan kinerja berikutnya. Dan demikian mudah-mudahan apa yang boleh ini mendapat berkat Allah SWT dan selamat terutama kepada semua karyawan dan utamanya pada direksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dompet Nenek nggak ada. Wah, dompet Nek. Baik, kembali lagi kita di acara Fokus. Dr. Rozik, tadi udah kita mengetahui kalau penyakit jantung koroner ini bisa mengalami serangan dan timbulnya mendadak. Lalu tadi gejalanya ada nyeri dada. Tapi ada gejala ke arah indikasi misalnya seperti ada keringat dingin dan leher tercekik gitu, Dok. Sebabnya apa ya, Dok, ya seperti ini? Jadi gejala yang paling khas kan nyeri dada. Iya, Dok. Nyeri dada pada kasus serangan jantung koroner itu ditambah biasanya ada melibatkan namanya sistemik. Kadang-kadang karena faktor risikonya terutama seperti pada kasus-kasus dengan diabetes ya, dengan penyakit gula, orang ambang sensitivitasnya terlalu tinggi. Rasa nyerinya, rasa ini kadang-kadang suka nggak dirasa. Nah, yang terasa ada yang cuma kelihatan aja, udah keringat dingin, sudah dingin semua, udah lemas, sudah mual, sudah muntah, Ya, Dok, udah perut tidak nyaman, itu. Nah, itu adalah sebenarnya adalah tingkat lanjutan. Pada kasus-kasus yang seperti ini lebih banyak kita temui pada kasus-kasus dengan satu orang yang dengan diabetes, iya, Dok. Yang kedua adalah orang yang ceroboh. Sebenarnya nyeri dada sudah sekian ini udah berkali-kali, cuman dianggapnya mungkin cuman pegel-pegel biasa, mungkin rematik, mungkin yang paling terkenal adalah masuk angin. Iya, Dokter.
dikerokin atau dan sebagainya. Itu padahal kalau kita bicara dengan ini, bagaimana kita bisa menurunkan angka kematian yang ditakutin di seluruh dunia, menjadikan angka kematian yang tinggi, maka kita sejak awal kita harus tahu yang namanya faktor risiko terjadinya penyakit jantung koroner. Kalau itu kita tahu, maka gejala apapun yang kita rasakan, maka kita berpikir jangan-jangan saya kena serangan jantung. Betul dok ya. Nah, jangan-jangan kita kena serangan jantung. Nah, faktor risikonya apa aja nih dok? Nah, oke. Faktor risiko itu yang besar adalah ada 5, tetapi inilah yang paling sering ya. Faktor risiko adalah diabetes mellitus, jadi penyakit gula. Penyakit gula menempati cukup tinggi ya, karena literatur terakhir pada di Eropa dilaporkan 70% pasien dengan diabetes mellitus pada tahun 2000 pada Kongres ESC kemarin, tahun 2016 ini adalah 70% pasien diabetes meninggal karena koroner. 70%? Beberapa tahun yang lalu, 2 tahun, 3 tahun yang lalu masih 80%. Nah, di Indonesia angkanya tidak jelas, tetapi menurut saya adalah saya lebih setuju dengan angka 80%. So, pada kasus-kasus dengan faktor risiko diabetes, maka sejak dini kita lakukan screening, jantungnya sudah kena apa belum. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pasien dengan kasus tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, kita tahu bahwa angka hipertensi di Indonesia cukup tinggi ya. Jadi hati-hati orang yang sudah punya tekanan darah tinggi. Maka kita berpikir kalau jalan tidak nyaman, aktivitas sedikit cepat capek, cepat lelah. Sebenarnya bukan karena faktor usia aja, tetapi karena lamanya kita punya risiko itu, kemudian sudah mulai kesenggol jantungnya, maka udah mulai ada gejala seperti jalan tidak kuat jauh, cepat capek, ngos-ngosan, dan lain-lain, atau nyeri dada. Nah, itu adalah bagian dari perjalanan karena faktor risiko tadi. Yang ketiga adalah smoking. Dok. Jadi pada orang-orang dengan sebagai perokok itu hati-hati ya. Ini hampir 30% pasien dengan smoking terjadi serangan jantung. Tapi ini adalah satu faktor risiko yang paling sulit kita hindari. Pasien-pasien yang sudah tahu udah serangan jantung dengan faktor risiko merokok, ternyata mereka ini begitu sudah baik jantungnya, udah stop merokok karena salah gaul atau gimana kita nggak tahu ya, secara pastinya adalah mulai cium-cium merokok dan lain-lain dan sebagainya. Nah, mulailah dia merokok lagi. Saya potong dulu dok. Jadi kalau merokok ini kan sekarang usianya nih udah semakin lama, anak kecil aja sekarang udah ngerokok dong. Gimana dok untuk screening pada usia berapa dokter pada orang perokok ini sebaiknya? Usia berapa sebenarnya kejadian penyempitan pembuluh koroner kan terjadi pada usia sekitar 15 tahun ya mulainya. Tetapi angka yang terakhir kita udah harus mulai waspada terjadi serangan koroner adalah di atas umur 25 tahun. Baik, tetapi pada kasus di poliklinik saya pernah mendapatkan pasien umur 22 tahun. Mudah sekali ya dok ya? 22 tahun terjadi serangan jantung. Baik. Jadi kalau merokok berarti ada konsekuensinya ya, ke arah penyakit jantung koroner. Faktor risiko lain lagi ada? Faktor risiko yang lain lagi adalah yang tidak bisa ditawar-tawar adalah pada ibu-ibu adalah kasus menopause. Menopause adalah karena kasus ini sifatnya hormonal dan karena usia, ya itu tidak bisa kita tawar. Faktor risiko ini pasti akan terjadi terutama pada perempuan ya, pada laki-laki tidak. Nah, keempat adalah obesitas.
Obesitas, Ya, sensitif sekali. yang Dok, ya. kelima adalah faktor kolesterol. Kolesterol yang tinggi, terutama pada LDL yang tinggi, dia akan menyebabkan penyempitan pembuluh koroner. Tapi tidak hanya di pembuluh koroner, tetapi semua pembuluh darah secara sistemik. Jadi kenapa demikian? Karena memang yang keladi terjadi penyempitan pembuluh darah ya karena kolesterol LDL itu. Apa perlu ditekan sedemikian rupa, Dok, pada pasien penyakit jantung koroner? Ya, ternyata bahwa kolesterol tidak bisa kita tekan sejak awal karena memang kita terutama LDL ya dibutuhkan untuk pembentukan hormonal, enzim dan lain sebagainya untuk metabolisme tubuh. Jadi kalau belakangan muncul satu literatur atau suatu penelitian yang mengatakan bahwa pemberian obat-obat menurunkan kolesterol ternyata berbahaya juga karena memang dibutuhkan dalam untuk kebutuhan metabolisme tubuh. So yang harus dilakukan adalah mengkontrol pada angka-angka yang terrekomendasi untuk sehingga angka kejadian penyempitan pembuluh darah lebih kecil. Angka berapa tuh, Dok, untuk kolesterol? Yang diharapkan pada angka sekitar 70-100 ya, pada LDL di bawah angka 70 sampai 100. Nah, pada kasus di bawah 70 maka kita berhati-hati apakah kita harus memberikan obat-obat obat penurun kolesterol. Ini yang sampai hari ini kita tidak bisa memberikan secara secara terbuka bahwa kalau di bawah 60 bagaimana gitu. Di bawah 60 ya sebaiknya kita mestinya sih jangan dibikin lebih rutin lagi karena kita kan dibutuhkan untuk kebutuhan metabolisme, pembentukan hormonal yang lain. Sehingga sebaiknya pengecekan kolesterol ya berkala. Pengecekan kolesterolnya berkala ya, Dok, ya? Ya. Sebaiknya tiap berapa lama tuh, Dok, untuk pengecekannya? Yang direkomendasi adalah tiap 6 bulan gitu. Tapi dalam praktek klinik pada pasien-pasien dengan yang sudah terdiagnosis dengan penyakit pembuluh darah ya, sebaiknya sih 3 bulan bisa kita lihat karena kalau kita 6 bulan berarti apakah kita pemberian obat anti kolesterol selama 6 bulan penuh? Ternyata pada etnik Indonesia di pengalaman klinis saya, iya, Dok, penurunannya terlalu cepat. Penurunannya terlalu cepat. Sehingga beda dengan kasus orang-orang mungkin di luar sana, orang-orang bule ya, mereka dengan pola makannya beda dengan kita. Junk food. Ya. Jadi penting sekali kalau misalnya sudah terdiagnosis penyakit jantung koroner ataupun ada peningkatan dari kadar kolesterol ataupun trigliserid, ya harus dipantau ya, Dok, dan kontrol, itu berarti penting. Baik. Oke. Kita akan melanjutkan diskusi kita kali ini setelah pesan-pesan berikut ini. Inilah alat diagnostik mutakhir, persembahan Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. MRI 1,5 Tesla. Berguna untuk mendeteksi kelainan-kelainan di organ tubuh manusia. Ini sangat baik untuk mendeteksi kelainan di susunan saraf pusat, mulai dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ perut, organ dada, juga persendian serta kelainan-kelainan di jaringan lunak di seluruh tubuh. Kelebihan dari alat ini, kita akan lebih cepat mendeteksi
kelainan-kelainan yang ada di seluruh tubuh. Kita juga akan bisa melihat kelainan-kelainan di persendian dari tubuh manusia. MRI sangat aman digunakan karena menggunakan prinsip medan magnet dan bukan radiasi non-ion seperti alat radiologi yang tradisional. Silakan menghubungi ke bagian pendaftaran di bagian radiologi, telepon 4250451 extension 322. Rumah sakit Islam, rumah sakit salah satu terbaik di tanah air. Makanya kami selain memiliki hubungan kedekatan juga memilih rumah sakit Islam untuk kami kunjungi. Ya, saya pada seluruh rakyat Indonesia, rumah sakit Islam adalah rumah sakit yang tepat untuk Anda semuanya datang, apakah konsultasi, apakah berobat, apakah juga perawatan, apapun datanglah ke rumah sakit Islam, rumah sakit terbaik di negeri ini. Selamat kepada Rumah Sakit Islam Jakarta atas mendapat sertifikat bintang 5. Luar biasa, akreditasi bintang 5. Makanya saya kira tepatlah kalau tadi saya sampaikan Rumah Sakit Islam adalah salah satu rumah sakit terbaik di Indonesia. Selamat sekali lagi. Baik, kembali lagi kita di Fokus bersama saya Sylvianti dengan narasumber kita Dr. Ozik. Tadi Dr. Ozik sudah menjelaskan mengenai faktor risiko. Yang pertama itu kadar kolesterol total dan LDL yang tinggi ya dok ya. Yang kedua tadi tekanan darah mungkin tidak terkontrol dan pengobatan tidak rutin. Lalu merokok, diabetes mellitus dan kegemukan. Juga yang tadi faktor menopause. Nah, kalau faktor ini ada pada seseorang, seberapa jauh pengaruhnya terhadap penyakit jantung koroner yang dialaminya dokter? Oke, terima kasih. Kita bicara penyakit jantung, maka kita harus bicara tentang yang namanya risk factor atau faktor risiko terjadinya penyakit jantung koroner. Ini yang paling penting untuk tahap pencegahan terjadinya penyakit jantung koroner. Kenapa demikian? Jadi di dalam pencegahan itu ada pencegahan primer, ada pencegahan sekunder. Pencegahan primer adalah pencegahan yang dilakukan sebelum terjadi serangan jantung dengan adanya faktor risiko. Ya, dok, sebelum ya. Yang kedua adalah pencegahan sekunder yang harus dilakukan pada pasien-pasien dengan faktor risiko yang pernah terjadi serangan jantung. Oke, kita bicara secara globalnya adalah tentang risk factor ini, karena itu penting sekali untuk menghandle dua promosi kesehatan itu tadi ya, pencegahan primer ataupun sekunder. Itu sangat penting. Angka kematian yang tinggi tadi pada kasus-kasus DM dan angka kejadian DM yang sangat tinggi, maka kita sekarang fokus terhadap pasien-pasien DM. Sejak dini begitu terdiagnosis dengan diabetes, maka sejak dini pula lakukan screening. Begitu terdiagnosis sebagai pasien DM, maka lakukan screening. Sudah kena apa belum? Lebih baik lakukan screening setiap tahun sekali daripada tahu-tahu pasien serangan jantung tiba-tiba.
Yang kedua, pada pasien hipertensi, gitu. Pasien hipertensi juga dilakukan seperti ini, harus dilakukan screening. Tetapi yang penting adalah bagaimana mengkontrol faktor risiko itu. Faktor risiko yang tadi kita bicara, ada satu lagi faktor risiko yang belum saya sebutin adalah faktor risiko namanya family history, riwayat keluarga. Itu yang diturunkan. Itu meskipun ada kejadian yang kecil, tapi itu tidak bisa dimodifikasi. Mau nggak mau ya dok? Yang bisa dimodifikasi adalah diabetes, tekanan darah tinggi, terus merokok, ya kan, kolesterol. Itu bisa modifikasi. Menopause bisa nggak? Tidak. Jadi pada 4 hal inilah yang harus dimodifikasi. Gula darah harus ditekan, dikontrol sedemikian rupa, angkanya dengan objektif adalah HbA1c terkontrol di bawah 6,5. Itu insya Allah aman kata penelitian. Evidence base begitu. Jadi kalau udah kontrol diabetes dengan angka gula dengan minum obat teratur, tetapi ya dengan gula darah yang cenderung masih turun naik atau HbA1c di atas 6, resikonya masih tetap berjalan. Iya dok. Oke. Karena tekanan darah tinggi sama, harus terkontrol tekanan darahnya, gitu. Yang tadinya tinggi dibuat menjadi di angka normal, di bawah 140 atau di bawah 130 pada kasus-kasus DM atau kasus CKD. Iya dok. Gitu. Nah, itu pada faktor risiko hipertensi dan diabetes. Pada kasus kolesterol itu kan pola makan. Ya, kita pada pola makan yang cenderung tinggi kolesterol, maka sebaiknya cek berkala dengan kontrol obat-obatan. Meskipun tadi kita bilang bahwa ternyata obat-obat kolesterol sekarang banyak mempertanyakan, ya kan, begini-begini gitu, yang sempat menghebohkan. Ya kita tetap pada harga LDL angka 70-100 ya. Kita sepakat dengan itu. Kalau sudah di bawah itu, coba kita nah itu tergantung pengalaman klinis masing-masing. Yang keempat adalah faktor risiko smoking, ya kan? Iya dok. Pada smoking ya nggak ada pilihan, yes or no. Ya, jadi smoking harus berhenti, gitu. Itulah bagaimana kita untuk menekan kejadian serangan koroner berikutnya. Ya, dokter. Ya, kita jadi tahu dok, faktor risiko ini begitu banyak. Jadi kalau misalnya 2 atau lebih, itu meningkatkan risiko penyakit jantung koroner ya dokter ya. Makin banyak faktor risikonya, berarti makin tinggi kemungkinan terjadinya serangan. Iya dokter. Nah, kalau di dunia medis nih dok, pemirsa mungkin ingin tahu dok, bagaimana cara mendeteksi penyakit jantung koroner ini dokter? Mendeteksi penyakit jantung koroner. Satu, pada orang yang belum pernah kena serangan, maka lakukan yang paling mudah adalah direkam. Yang kedua, kemudian dilakukan treadmill test. Treadmill test itu apa tuh dok? Treadmill test adalah rekaman dalam bentuk aktivitas. Aktivitas yang sudah ada programnya. Biasanya tiap 3 menit diberikan beban tambahan. Makin nanti kemudian ada targetnya. Ya, dok. Itu target denyut jantung sekian pada usia sekian. Nah, itu akan kelihatan. Ya. Rekamannya bisa berubah atau tidak. Kalau berubah ke arah yang dianggap yang namanya iskemik, ya ada tanda-tanda penyempitan koroner, maka itu sudah terdeteksi adanya. Nah, itu harus dilakukan tindakan lanjutannya. Apakah itu mau namanya diintervensi? Intervensi seperti apa dok? Intervensi itu adalah ada yang dipasang ring, ada yang bypass. Nah, itu adalah intervensi namanya ya. Pasang ring itu harus dilakukan namanya coronary angiography, yang namanya kateter. Ya, udah di kateter kelihatan penyempitannya berapa persen, ada di mana, kita harus dilakukan apa. Oke.
Jadi itu pemeriksaan yang dilakukan ya, Dok. Ya. Kalau pengobatannya, Dokter? Nah, pengobatan yang jelas pada kasus yang sudah terdiagnosis koroner, karena itu ada penyempitan, bagaimana aliran darah menjadi lancar, ya, intinya itu tidak boleh terganggu oleh sumbatan atau yang bakal menyumbat, beresiko menyumbat mesti seperti adalah pengentalan darah ya. Jadi sirkulasi harus jalan, maka yang harus diminum rutin adalah pengencer. Pengencer. Pengencer darah wajib diminum pada pasien-pasien yang terdiagnosis penyakit jantung koroner. Untuk apa? Untuk menghindari terjadi sumbatan tiba-tiba. Menarik sekali. Dokter, untuk lebih lanjutnya, mohon maaf dipotong dulu, kita biarkan iklan yang mau lewat dulu. Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih mempersembahkan teknologi terbaru dalam produk layanan diagnostik multi-slice CT scan 128 slice. Kerjanya sangat cepat dan ini adalah CT scan terbaru di mana akan memperlihatkan organ-organ tubuh manusia yang akan diproyeksikan di dalam gambar menjadi gambar yang sangat baik dan mudah untuk diagnostik. Dari semua keunggulannya, diharapkan masyarakat bisa lebih cepat mengetahui gejala-gejala dini yang ditimbulkan oleh suatu penyakit. Silahkan menghubungi bagian radiologi Rumah Sakit Islam Cempaka Putih untuk pendaftaran pemeriksaan multi-slice CT scan 128. Saya pertama kali masuk ke Rumah Sakit Islam Jakarta ini di Cempaka Putih. Yang kesan pertama yang saya lihat adalah rumah sakitnya besar. Sebagai tamu, pelayanan itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Pelayanan menjadi sebuah penilaian utama dan penilaian pertama ketika kami datang ke suatu tempat. Dan ternyata alhamdulillah Rumah Sakit Islam Jakarta memberikan pelayanan dan keramahan yang dikedepankan sebagai first impression-nya. Tentunya ini rumah sakit yang terpercaya. Kalau saya lihat tadi di sekitarnya banyak sekali disebutnya iklan-iklan ataupun brosur-brosur ataupun pamflet-pamflet yang ditunjukkan apa saja yang diberikan oleh pelayanan apa saja yang diberikan oleh Rumah Sakit Islam Jakarta. Menurut saya sudah canggih ya. Ada pelayanan check up, ada terus kemudian deteksi dini pap smear buat perempuan, dan yang terlebih penting lagi pelayanan terhadap perempuan dan anak itu menjadi suatu hal yang penting. Dan ini adalah salah satu juga rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Artinya tentu saja memberikan kemudahan kepada masyarakat yang tidak mampu. Semoga Rumah Sakit Islam Jakarta bisa melindungi dan memberikan pelayanan yang diutamakan kepada mereka yang tidak mampu, sehingga Rumah Sakit Islam Jakarta bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Wow, alhamdulillah.
selamat tentunya. Semoga tidak hanya meraih, tapi bisa mempertahankan dan meningkatkan. Karena meraih adalah suatu hal yang sangat mudah, tapi mempertahankan dan meningkatkan terus citra, kinerja itu menjadi suatu tantangan yang berat untuk manajemen, untuk juga semua petugas kesehatannya, semua dokter-dokter yang terlibat di Rumah Sakit Islam Jakarta ini. Yang terpenting itu bisa ditingkatkan terus, belajar terus, dan memberikan yang terbaik dan bermanfaat bagi masyarakat. Masih bersama kita di acara Fokus. Ya, tadi kita sudah memberikan kesempatan bagi yang ingin bertanya bisa menuliskan di Facebook ataupun di Twitter. Dokter, ada pertanyaan. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, tadi kita sudah menjelaskan kalau tekanan darah tinggi, itu jadi pencetus faktor risiko ke arah penyakit jantung koroner. Nah, lalu bagaimana kalau tekanan darahnya rendah, dok? Memungkinkan nggak ke arah penyakit jantung koroner? Jadi yang jadi faktor risiko adalah tekanan darah tinggi. Kalau tekanan darah rendah itu adalah bukan faktor risiko. Jadi satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah untuk kita. Jadi kita harus bersyukur. Tetapi pada tekanan darah rendah yang akibat tekanan darah tinggi yang tidak terobati selama sekian lama, kemudian menjadi tekanan darah rendah dan berakibat pada ada gejala klinis seperti lemas, itu beda lagi. Seperti itu. Itu beda lagi, tapi itu bukan faktor risiko, akan tetapi adalah akibat yang diakibatkan oleh tekanan darah tinggi selama ini yang sudah berakibat di jantungnya. Itu tetap berbeda dengan yang memang dari dulu memang tekanan darah rendah. Kalau tekanan darah rendah tidak mengeluh apa-apa, itu ada suatu kenikmatan yang datang kita. Nggak usah ditingkatkan, ada kita pengen obat ini, pikir itu. Justru yang jadi masalah adalah pada tensinya yang tinggi lah yang akan berakibat jelek pada pembuluh darah. Gitu. Jadi kalau kita sudah diberi kenikmatan tekanan darahnya rendah tanpa masalah, kita aktivitas oke, 24 jam oke, ya no problem. Gitu. Jadi kalau tekanan darah rendah tanpa penyerta, ya dok ya, keluhan penyerta, ya tidak apa-apa. Tetapi kalau ada keluhan penyerta, sebaiknya. Tapi kalau tekanan darah rendahnya akibat, gitu, yang sudah diakibatkan selama ini, akibat serangan jantung lah, akibat mungkin gagal ginjal lah, akibat selama ini tidak minum obat yang harus diminum rutin ternyata tidak, kemudian menjadi aktivitasnya kurang. Terus kalau jalan tidak nyaman dan sebagainya, itu beda lagi. Ya. Nah, jadi kita tahu bahwasanya tekanan darah rendah apabila diakibatkan dengan riwayat tekanan darah tinggi sebelumnya perlu warning seperti itu ya dok ya. Nah, pertanyaan kedua dok, pada pemeriksaan tekanan darah kanan dan kiri berbeda, gitu. Pemeriksaan tekanan darah kanan dan kiri memang berbeda, tetapi tidak melebihi dari 10%. Nah, kalau itu terjadi perbedaan yang mencolok, berarti ada kelainan pembuluh darah. Bukan berasal dari jantung, tetapi pembuluh darah yang keluar dari jantung. Mungkin kanan dan kirinya mungkin ada masalah. Oke, semoga terjawab bagi pertanyaannya. Nah, tadi kita udah mengetahui dari apa itu gejala penyakit jantung koroner, terusnya gejala-gejala spesifiknya, faktor resiko, pencegahannya yang ada 3 tadi dok. Nah, untuk pola hidup nih dok, sulit sekali dok. Nah, gaya hidup bila sebelum terjadi serangan jantung dan bila sudah terjadi serangan jantung dan bila sudah melakukan pengobatan, nah bagaimana tuh dokter? Oke, ini yang paling penting. Pada kasus-kasus yang pada pasien-pasien atau kita-kita yang belum pernah serangan jantung, maka pola hidupnya adalah olahraga teratur, paling tidak 3 kali dalam seminggu,
olahraga yang bersifat aerobik yang diperbanyak, jangan yang sifatnya anaerobik. Ya, apa itu aerobik, apa itu anaerobik, mungkin pada kesempatan lain yang bicara ya. Olahraga yang bagus adalah olahraga yang sifatnya aerobik. Olahraga aerobik bukan berarti bahwa itu adalah hanya senam aerobik, bukan. Itu mah senam ibu-ibu ya. Jadi adalah senam senam jalan kaki, jogging, naik sepeda statis. Nah, itu salah satunya. Tapi kalau kayak bulu tangkis, tenis, tenis meja, sepak bola, futsal, nah itu anaerobik gitu. Nah, itu akan lebih bermanfaat terhadap jantung dan pembuluh darah. Nah, yang kedua adalah masalah makanan ya. Makanan adalah perbanyak serat, rendah garam ya, dan rendah kolesterol. Yang mengandung kolesterol tinggi hindari, ya, berlemak, berminyak, ya, bersantan atau makanan laut seperti kepiting, udang, cumi. Enak-enak semua. Tapi makanan laut, ikan yang berdaging putih, insya Allah itu bagus sekali. Nah, itu dari pola makan. Terus jadi diet serat apa? Diet serat itu adalah sayur. Sayur apapun, kecuali ingat pada orang-orang yang penderita asam urat tinggi ya. Hindari sayur-sayuran yang mengandung zat yang sehingga menyebabkan produksi asam uratnya meningkat. Nah, yang lain adalah buah-buahan. Buah apa aja boleh ya. Tetapi pada kasus DM ingat, buah-buah tertentu suka menyebabkan gula darahnya meningkat, meskipun katanya itu adalah fruktosa ya. Ternyata pada pengalaman klinis, ternyata pada orang yang hobi makan buah tertentu gulanya cenderung tinggi. Itu. Nah, terus yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menghindari rokok. Itu untuk tidak merokok. Saya rasa itu yang paling penting. Terus pada orang yang, nah sekarang adalah kita bicara yang sudah kena. Iya, dokter. Yang sudah kena tadi sudah kita sebutkan, itu masuk di dalam kriteria itu. Ada tambahan, harus gula tidak boleh tinggi, maka harus menghindari yang berkarbohidrat tinggi. Makanan harus dijaga sedemikian rupa sehingga karbohidratnya tidak tambah tinggi, tidak menyebabkan gula. Atau yang tensi tinggi. Tensi tinggi berarti harus menghindari makanan yang mengandung garam atau makanan yang mengandung natrium. Sekarang ini adalah tersedia makanan di supermarket yang sudah di packing dengan pengawet natrium benzoat, tidak asin. Tetapi ternyata itu meningkatkan kadar natrium dan menyebabkan darah tinggi. Nah, terus pada kasus yang lainnya dia harus minum obat teratur, harus terkontrol, tensi nggak boleh tinggi, gula nggak boleh tinggi, tidak ada rokok lagi, ya, kolesterol terjaga baik, olahraga rehabilitasi namanya ya. Jadi dia harus olahraga teratur gitu, minimal 3 kali seminggu. Nah, itu yang makin hari ditingkatkan kemampuannya, dan jangan lupa minum obat. Minum obat dan kontrol ya, dokter. Iya, jangan lupa minum obat karena itu adalah long life medication. Penyakit jantung sekali terkena harus minum obat seumur hidup. Apakah obat jantung? Kalau gitu jantung tidak bisa disembuhkan, bisa disembuhkan, tetapi yang bisa adalah dikontrol sehingga tidak terjadi serangan ulang. Baik. Ya, pembahasannya menarik sekali, dokter. Semoga jelas dan sangat bermanfaat. Nah, pemirsa di rumah ataupun dimanapun berada ingin mengetahui kesimpulan dari tema kita kali ini. Dipersilakan, dokter.
kesimpulan tema pada hari ini dengan penyakit jantung koroner adalah satu, karena kita ingat adalah faktor risiko, maka dihafal faktor risiko tadi. Kalau begitu kita sudah punya faktor risiko, sama dengan kita punya modal dasar untuk buka usaha. Kalau sudah kita punya modal dasar untuk usaha, maka gampang sekali mendapatkan keuntungan. Tapi pada kasus ini keuntungan adalah penyakit jantung koroner, serangan jantung koroner. Jadi harus kita bisa menekan faktor risiko dan mengontrol sebaik-baiknya. Yang kedua adalah kalau kita sudah terdiagnosis sebagai penyakit jantung koroner, maka jangan lupa kontrol dengan baik. Yang paling penting adalah bagaimana minum obat-obatan secara rutin, karena obat-obat sekarang yang paling lama cuma mampu 24 jam. Belum ada yang sampai seminggu sekali atau 1 bulan sekali. Jadi mau tidak mau harus minum obat setiap hari. Kalau kita tidak ingin masuk bengkel lagi, maksudnya untuk dirawat ulang. Nah, yang terakhir, jangan lupa olahraganya itu tadi. Itu. Nah, pada yang terakhir adalah pada orang-orang ini begitu punya keturunan, ya karena itu diturunkan, ya. Tadi ada faktor risiko yang namanya faktor keturunan. Murni karena keturunan serangan jantung, itu kecil angkanya, tetapi diabetes, hipertensi, kolesterol yang cenderung tinggi itu adalah faktor keturunan. Itu diturunkan ke bawah, nanti anak-anak akan salah satu atau beberapa akan mendapatkan warisan ini, dan itu juga akan menjadi kedepannya akan mengancam anak-anak juga. Nah, sejak dini mungkin ditanamkan bagaimana mengontrol diri dan bagaimana membuat pola hidup yang lebih baik. Baik dokter, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih dokter atas kehadirannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Sylvianti bersama narasumber kita Dr. Ozik dan segenap kru. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.